duduk di singgasana emas dengan wajah teduh, ditemani permaisuri pertamanya, Dewi Naganingrum yang tengah mengandung. Kebahagiaan menyelimuti istana. Namun di sudut istana yang remang, Dewi Pangrenyap permaisuri kedua menatap iri ke arah Naganingrum. Wajahnya penuh rasa benci. Pikirannya dipenuhi rencana licik untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan sang calon ibu dari pewaris tahta. Di malam hari yang disertai dengan turunnya hujan, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki tampan. Saat semua terlenyap, Dewi Pangrenyap bekerja sama dengan tabib istana, menukar bayi itu dengan seekor anak anjing. Dewi Pangrenyap menyebarkan fitnah bahwa sang ratu melahirkan makhluk hina. Dengan penuh kebencian, Pangrenyap memerintahkan agar bayi yang tak bersalah itu dibuang ke sungai Citandui. Bayi kecil itu terayun dalam keranjang rotan, mengalir perlahan di sungai yang tenang, diiringi isak tangis langit dan kabut dini hari. Di sebuah desa pinggir sungai, seorang petani sederhana bernama Aki Balangtu menemukan keranjang itu terdampar di tepian. Ia terkejut melihat seorang bayi tersenyum padanya. Bayi itu kemudian diberi nama Ciung Winara. Ciung Wanara tumbuh menjadi anak cerdas dan kuat. Ia selalu menunjukkan sikap bijak serta rasa ingin tahu yang besar. Di bawah sinar senja, Ciung Wanara merenung di tepi sungai, merasa ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang dirinya. Suatu malam, Ciung bertemu seorang pendeta tua yang memberitahu kebenaran bahwa ia adalah anak dari Raja Galuh yang dibuang karena fitnah. Dengan dada bergemuruh, Ciung Wanara bersumpah untuk mencari keadilan dan kembali ke istana. Dengan membawa tongkat kayu dan pakaian sederhana, Ciung Wanara berjalan jauh, melintas hutan dan ladang. Ia menyeberangi sungai demi menuju istana Galuh, ditemani semangat dan harapan dalam dadanya. Di depan istana Galuh, sayembara diadakan oleh sang raja. Siapapun yang mampu mengalahkan para pendekar istana akan mendapatkan hadiah dan kehormatan. Dari kejauhan, Ciung Wanara memperhatikan dengan cermat. Menyadari ini adalah kesempatan untuk mendekat ke istana. Akhirnya, Ciung Wanara memantapkan hati dan memutuskan untuk ikut dalam sayembara itu. Ciung Wanara mengalahkan para pendekar satu persatu dengan tenang dan lincah. Dengan keberanian dan kelincahannya, Ciung Wanara berhasil mengalahkan semua para pendekar istana. Setelah menang dalam sayembara, Ciung Wanara bertemu raja dan menceritakan asal-usul. Tabib tua yang dulu membantu Dewa Pangrenyap akhirnya mengaku dan membenarkan kisah Ciung Wanara. Raja tersentak atas pengakuan dari tabib tua istana, lalu menunjukkan kepada Dewi Pangrenyap untuk berkata jujur. Dewi Pangrenyap terdiam dan akhirnya tak bisa lagi mengelak dari kebenaran. Dalam keheningan istana, Ciung Wanara akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, Dewi Naganingrum. Mereka berpelukan dalam haru, menyatukan kembali cinta yang telah lama hilang. Prabu Permana dan dengan berhati menghukum Dewi Pangrenyap atas kejahatannya. Akhirnya Prabu Permana mengangkat Ciung Wanara sebagai pewaris tahta kerajaan Galuh di hadapan seluruh pejabat istana dan rakyat. Di malam yang penuh cahaya dan harapan, Ciung Wanara dengan senyum penuh keyakinan berdiri di balkon istana, menandakan awal dari babak baru yang damai dan adil bagi